Got it. Oke. Gua jadiin ini ya, host ya. Oke. Udah tuh ya. Oke. Makasih. Udah materi udah di Google Classroom kan ya? Belum Pak, lalu gua share dulu ke grup ini aja. Soal-soalnya berarti ya yang gua kirim ya. Ya. Ya udah, soalnya gua kirim guys di grup ya. Jangan pada berisik. Materinya persamaan kuadrat. Ya. Nih buat yang kurang jelas persamaan kuadrat yang pernah gua ajarin bisa nanti nanya ke ahlinya. Ini lebih ahli daripada gua. Ya tuh, iya kemarin kayaknya banyak deh yang tanya ke gua. Iya Soal kan kemarin habis gua kasih bro yang apa itu? persamaan kuadrat. Nah, ini mungkin biar lebih menyelam lebih dalamnya lagi Lebih dalam. pada beliau ya. Ya. Oke, gua mulai ya. Udah boleh bisa langsung dimulai aja Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya ya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, halo. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Kita sore ini akan belajar tentang persamaan kuadrat ya, sesuai yang diinfokan sama Kak Faisal. Nah, sebenarnya soal-soalnya udah dikasih ya. Jadi soal-soalnya berupa PDF sudah dikasih soal-soalnya. Nah, ini sudah kaki pindah ke bentuk papan tulis ya. Biar nanti ngitungnya gampang. Ada beberapa soal SIMAK, ada beberapa soal UTBK juga ya. Nanti kita bahas nih, ada beberapa. Ada 9 nomor. Tapi nanti kalau ada soal yang lainnya, masih ada waktu, boleh ya didiskusikan kita sore hari ini. Oke, kita mulai teman-teman. Oke, udah siap ya? Siap? Tidak siap, harus siap. Yuk, kita mulai. Bentuk dari persamaan kuadrat ya, tentu karena bentuk kuadrat ya. Ya, berarti harus ada kuadrat-kuadratnya. Dalam hal ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, C itu namanya A dan B ya. Itu namanya koefisien. Nah, kalau C itu konstanta ya. Semuanya harus bilangan real. Nah, contoh yang paling gampang. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya. Contohnya. Jadi ada kuadratnya, berarti A-nya 1, ya, B-nya 6, sama C-nya 5. Oke, Kak Akib tanya, kalau kamu punya persamaan kuadrat, biasanya cara menyelesaikannya gimana? Gimana? Coba silahkan. Cara penyelesaiannya apa saja yang sering kalian gunakan? Faktorisasi, pemfaktoran. Nah, selain pemfaktoran, rumus ABC. Ada satu lagi yang belum. Apa? Ayo, apa? Kuadrat sempurna ya, betul. Sampai itu Sidki ya, betul. Jadi persamaan cara menyelesaikan dari persamaan kuadrat itu ada 3 ya. Pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, sama rumus ABC. Nah mungkin, nah ini yang melengkapkan kuadrat sempurna itu buat apa sih Kak Akib gitu ya? Kayaknya nggak penting dah pakai rumus ABC ini udah ketemu gitu ya. Nah, nanti sebenarnya melengkapkan kuadrat sempurna itu akan banyak kita pakai di persamaan lingkaran ya, atau persamaan irisan kerucut. Di irisan kerucut nanti itu sering kita pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi elips, hiperbola, parabola ya, sama lingkaran. Nah, itu banyak memakai melengkapkan kuadrat sempurna. Maka ini kita bahas juga ya tentang melengkapkan kuadrat sempurna.
Kita mulai dari yang pertama, memfaktorkan. Ya, benar ya. Cara pertama itu dengan pemfaktoran. Jadi soal ini ya, kita mau mengerjakan dengan 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Oke, kalau pemfaktoran mah gampang ya. Tinggal kamu cari 2 bilangan gitu kan ya. Kalau dikalikan sama dengan 5, kalau dijumlahkan sama dengan iya kan? Dikalikan sama 5, dijumlah sama dengan 6 ya. Angka berapa itu, saudara-saudara? Apakah faktornya? Berapa faktornya? X kuadrat plus 6X. Nah, 3 sama 2. Bukan 32 dong, 6 ya. 1 sama 5 kan? Kalau dikali yang belakang ya. Sekali lagi dikali yang belakang, dijumlah yang tengah. Nah, berarti kan 1 sama 5. Benar kan? Oke, berarti faktornya itu jadi X plus 1 sama X plus 5. Sama dengan 0, maka X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 5. Oke, itu pemirsa. Bisa ya? Cara yang kedua. Nah, yang kedua itu dengan apa, rumus ABC dulu deh. Nah, rumus ABC. Nah, apa rumusnya? X1, X2 sama dengan min B plus minus akar diskriminan ya. Atau B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, gitu. Ya, maka hasilnya akan sama dengan X1, X2 sama dengan min B. Berarti min 6 plus minus akar B kuadrat berarti 36 ya. Langsung aja. Min 4 kali A-nya 1, C-nya 5 ya. Per 2A. 2 kali 1 ya. Berarti sama dengan min 6 plus minus akar berapa ini? 36 dikurangi sama 20 ya, 16. Dibagi sama 2. Nah, akar 16 itu kan sama aja 4 ya. Maka ada 2 kemungkinan. Bisa min 6 ditambah 4 bagi 2. Ya kan? Atau yang X2-nya min 6 dikurangi 4 dibagi 2. Min 6 ditambah 4 bagi 2 itu berarti min 2 bagi 2 min 1 ya. Nah, ini min 10 bagi 2 min 5. Ya, sama. Betul. Ya. Hasilnya min 1 dan min 5. Oke. Sekarang yang melengkapkan kuadrat sempurna. Ini tadi sekali lagi yang melengkapkan kuadrat sempurna itu sering kita pakai nanti di di irisan kerucut ya. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi soalnya kita tulis dulu X kuadrat ya plus 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, caranya melengkapkan kuadrat sempurna, 6X ini, X kuadrat plus 6X, ini kita plus sama 9. Nah, kenapa dibikin plus 9? Karena kalau plus 9, ya, kalau plus 9 itu kan dia jadi apa? X kuadrat plus 6X plus 9, kalau difaktorin jadi apa? Jadi X plus 3 kuadrat. Betul, itu Widya. Itu ya. Inilah melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi supaya jadi berbentuk kuadrat gitu ya, teman-teman. Nah, tapi disinkronin dong gitu ya. Ini kan 5, di sini 9 ya. Maka harus sinkron gitu ya. Maka 9 ini harus kita kurangi dengan 4 kan gitu ya. Ini kan 9 itu jadi 4. Nah, 4-nya pindah ke kanan, ini jadinya
kita sama dengan 4. Nah, adakah yang tahu ini 9 ini dapat dari mana? Kenapa tiba-tiba Kak Akib milihnya 9? Ada yang tahu 9 ini dapatnya dari mana? Kenapa Kak Akib tiba-tiba milihnya 9? 3 kuadrat, betul. 3 itu dapat dari mana? Nah, 3 itu dapatnya dari 6 dibagi 2 ya. Nah, jadi rumusnya 9 itu dapatnya dari B/2 dikuadratkan. Nah, selalu itu B/2 dikuadratkan. Nah, ini kan 6 ya. Berarti 6 bagi 2 dikuadratin. Dapatnya dari situ, selalu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Nah, kalau enggak tinggal kita kuadratkan. Kan kita hitung ya, kalau X plus 3 kuadrat sama dengan 4, berarti X plus 3-nya sama dengan apa? Nah, tentu plus minus 2 ya. Nah, maka dapat ada X plus 3 sama dengan 2, sama X plus 3 sama dengan negatif 2. Berarti ini X-nya sama dengan 2 kurangi 3 min 1. Ya ini min 2 kurangi 3 jadinya min 5. Gitu. Hasilnya juga sama. Nah, itu ya. Jadi cara menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 faktor rumus ABC dalam melengkapkan kuadrat sempurna. Mungkin yang sering kali pakai yang memfaktorkan ya, atau ABC. Nah, tapi melengkapkan kuadrat sempurna nanti juga akan sering kita pakai di irisan Gerudi. Oke, itu dulu. Silakan yang mau bertanya sebelum kita ke soal. Ada yang mau tanya? Sebelum kita ke soal. Habis ini kita ngerjain soal-soal. Aman. Widya aman. Yang lainnya aman nggak? Risma aman. Kak, B-nya apakah harus selalu genap atau enggak harus? Oke, ada pertanyaan bagus tuh. B-nya harus selalu, oke, sebagian aman ya, cuma ada satu pertanyaan tadi ya. Apakah B-nya itu selalu genap? Nah, kalau genap kan gampang ya tadi ya, 6 dibagi 2 dikuadratkan. Nah, enggak mesti genap ya, berarti misalkan ini ya, B-nya itu misalkan kita ketemu B-nya sama dengan 3, ya nggak apa-apa gitu ya. Maka nanti menambahnya jadi 3/2 dikuadratkan gitu aja. Nah, jadi selalu ya, selalu di tengahnya itu belum tentu genap juga. Kalau ganjil pun nggak apa-apa. Jadi pecahan seperti ini. Nah, nanti kalau ini tadi kan hasilnya tambahnya 3 ya, 6 bagi 2 tadi 3 ya, maka ini jadi X plus 3 kuadrat toh. Nah, kalau ini ya nanti jadi X min 3/2 kuadrat gini. Jadi nggak apa-apa, dia itu pecahan ya, dipakai aja. Oke, sudah ya? Terjawab ya? Oke, kalau gitu kita ke Kak, kalau aku mikirnya kuadrat dikali sesuatu yang hasilnya 6. Kuadrat, kalau aku mikirnya kuadrat dikali sesuatu yang hasilnya 6. Ya, enggak juga sih. Tengah itu kan biasanya 2B ya. Tengah itu kan biasanya rumusnya 2B. Nah, maka di situ B/2 yang belakang itu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke ini ya, soal simak. Ini siapa yang mau? Ini simak dua-duanya simak nih. Nomor 1 dan nomor 2. Ada yang mau masuk ke ini? Simak. Oke. Nih, khususan. Nah, jadi aplikasi. Jadi gini ya, teman-teman. Persamaan kuadrat itu nanti bisa dipakai di mana-mana ya. Jadi jangan jadi kayak persamaan kuadrat, terus apalagi pertidaksamaan itu nanti dipakai di mana-mana gitu. Nah, maka penting banget kamu mengetahui, memahami persamaan kuadrat karena nanti dipakai di mana-mana ya. Nah, ini oh my god langsung dipakai di trigono ya. Terus di nomor 2 itu dipakai di akar ya.
atau eksponensial ya, bentuk akar dan eksponensial. Ini bisa dipakai di mana-mana, jadi jangan heran. Oke, kalau gitu kita bahas, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan berikut, maka X1 plus X2-nya adalah berapa? Nah, ya udah, kalau ini kan kita harus mengubah ke sesuatu yang sama ya. Kalau kita perhatikan di sini sin ada cos, ya nggak sinkron kan? Nah, maka kita ubah ke yang bentuk yang sama. Nah, yang diubah itu yang mana? Nah, ada kuadrat-kuadrat nih. Harusnya kamu sudah sangat tahu yang identitas trigonometri ya. Identitas trigono apa? Sin kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Ya kan, ini harus sangat hafal dong. Ini selalu dipakai di mana-mana ya. Nah, maka kalau sin kuadratnya sama dengan apa? Sin kuadratnya 1 min cos, ya betul, cos kuadrat X ya. Nah, oke, betul sekali. Milani Anissa yang jawab. Udah, tinggal kita substitusi ke sini ya. Nah, udah yang ketemu nih, Anissa udah ketemu D. Luar biasa. Ayo yang lainnya. Nah, kita ganti ya. Berarti 2 buka kurung 1 min kosinus kuadrat X dikurangi kosinus X sama dengan 1 ya. Nah, benar kata Widya, kata Anissa. Dimisalkin aja gitu ya. Cos X-nya kita misalkan sesuatu ya. Kita misalkan aja P gitu ya. Maka jadi 2 buka kurung 1 min P kuadrat dikurangi P sama dengan 1. Nah, kita kalikan ke dalam ya. Berarti 2 min 2P kuadrat gitu ya. Min P min 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita tuliskan min 2P kuadrat min P plus 1 sama dengan 0 ya. Ditambah. Dikalikan min ya supaya nggak min minus. 2P kuadrat min P plus P min 1 sama dengan 0. Nah, faktornya apa ini? Nah, balik lagi ke persamaan kuadrat. Nah, kalau 2P ya jelas ini 2P. Sininya P ya. Nah, min 1, berarti ini jumlahnya ada 1 ya. Berarti ini plus 1, ini min 1 ya. Maka P-nya dapat setengah ya. Yang ini P-nya dapat sama dengan min 1. Nah, P tadi apa? P tadi cos X. Cos X sama dengan setengah. Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos berapa yang hasilnya setengah? 60 ya. Ya, betul 60. Cos berapa yang isinya min 1? Cos yang hasilnya min 1, ada yang tahu? Min 1? Ya, betul. 180 derajat ya. Nah, ingat-ingat. 180 derajat. Ya, kalau dibikin pi ya, 180 derajat itu kan sama aja pi ya. Ingat-ingat pi di sudut itu 180 derajat ya. Nah, ini kalau diubah pi ini jadi pi kan. Ini kalau diubah ke pi 60 dibagi 180 ya. Sepertiga. Nah, maka yang ditanyakan dulu jumlah ya. Nah, kita jumlah aja ya. Pi ditambah sama sepertiga pi. Nah, hasilnya 4/3 pi. Ya, gampang toh? Jadi kata kuncinya tadi mengubah ke bentuk yang sama ya. Nah, hasilnya diubah dulu ke cos ya, dengan identitas. Kalau udah dimisalin aja cosnya. Selesai. Gitu. Silakan yang mau bertanya dulu. Sebelum kita lanjut. Silakan kalau bertanya. Amankah? Aman? Ya udah masih gampang ya ini. Easy. Nah, sekarang kalau easy nomor 2. Nah, saya pengen mendengar dulu. Ada yang sudah ketemu nomor 2 kah? Adakah yang sudah ketemu nomor 2? Boleh tuliskan jawabannya. Kita cek nanti. Luar biasa. Min 8 ya.
Oke, sip. Ini calon penghuni UI nih. Udah ngerjain dan benar ya. Oke, benar ya jawabannya yang A. Caranya gimana? Nah, caranya, nah ini kan bentuknya sama toh. Ya toh? Ini akar dari akar pangkat 3 dari X ini akar pangkat 3 dari X lah kan bentuk yang sama. Udah kalau bentuk yang sama kita misalin aja kan. Nah, kita misalin aja akar pangkat 3 dari X kita misalkan sesuatu. Kak Akib sukanya P ya. Maka misalinnya P. Nah, maka di sini P. Nah, jadinya kayak apa? Ya ini P sama dengan 2/1 plus P. Ya kan? Hasil kali ya nanti yang ditanya ya. Nah, maka ini kita kali silang ke sana ya. Nah, maka jadi P buka kurung 1 plus P sama dengan 2 ya. Atau P kuadrat plus P sama dengan 2. P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. Nah, terus bisa difaktorkan kah ini? Bisa ya, difaktorin ya. Nah, kita faktorin aja ya. P berapa? Min 2. P plus 2 ya. P plus 2 dan P min 1 ya kan. Berarti P-nya sama dengan min 2. Ini P-nya 1. Nah, P tadi apa? Akar pangkat 3 dari X sama dengan min 2. Berarti X-nya sama dengan angka berapa? Kalau kita akar pangkat 3 sama dengan min 2 ya. Ya, akar pangkat 3 dari min 8 ya. Atau boleh juga ini kedua ruas dipangkatin 3 gitu juga boleh ya. Maka ini min 8. Nah, kalau ini akar pangkat 3 dari X sama dengan 1, ya X-nya sama dengan 1. Yang ditanya hasil kali, ya kali aja. Min 8 kali 1, min 8. Ya, maka hasilnya sama dengan yang nah, ada lagi? Betul ya, saudara-saudara min 8 yang jawab. Tapi yang 8 coba. Anissa betul, Melani betul, Nidia betul, Widya betul. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanya? Boleh dituliskan di kolom komentar kalau mau tanya. Sudah aman? Nah, kalau yang ngerjain ke Akib nggak ada susahnya. Ya semoga bisa menular ya. Memberi energi positif. Semoga bisa menularkan energi positifnya. Nggak ada susahnya. Maka semoga nanti kalau kamu ketemu juga energi positifnya nggak ada susahnya juga. Min 8 itu dari mana, Kak? Pertanyaan bagus dari Nadila. Min 8 ya. Akar pangkat 3 sama dengan min 2. Nah, ini sebenarnya cara lainnya ya kalau mau pengen tahu boleh juga. Ini kan akar itu supaya hilang kan berarti dipangkatin 3 kan ya. Kalau kita punya akar doang atau akar pangkat 2 supaya akarnya hilang kan dikuadratin. Nah, boleh juga ini berarti kedua ruas kita pangkatin 3 kan gitu. Nah, ini dipangkatin 3 ini jadi X ya. Kalau min 2 dipangkatin 3 itu kan jadi min 8 ya. Min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya kan min 8. Gitu. Jadi boleh kamu pangkatin 3 aja kedua ruasnya. Gitu, saudara. Seperti tadi Nadila ya. Dan ada lagi? Sebelum kita lanjut. Oke, nggak ada ditanya. Kalau nggak ada kita next. Nah, ini. Wah, inilah yang core-nya ya. Sebenarnya core-nya persamaan kuadrat itu yang sering banget keluar itu sebenarnya dua ini. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya, sama jumlah dan kali persamaan kuadrat. Nah, ini jumlah dan kali akar persamaan kuadrat ya. Sebenarnya persamaan kuadrat itu yang sering banget keluar itu dua ini ya.
Nah, kalau memfaktorkan tadi kan ini ya istilahnya bentuk umumnya ya, rumusnya ya, yang harus kalian pahami. Nah, yang lain ini 2 materi ini yang harus dikuasai. Nah, untuk mempelajari jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu sebenarnya sangat mudah ya. Yang penting kita tahu konsepnya ya. Bahwa kalau persamaan kuadrat itu kalau digambar bentuknya seperti apa? Coba ingin tahu. Bentuk persamaan kuadrat toh, itu kalau digambar bentuknya kayak apa? Kalian tahu persamaan kuadrat itu kalau digambar kayak bentuknya seperti apa? Parabola ya. Melani udah jawab parabola. Parabola ya. Parabola itu kayak apa gampangnya? Parabola itu kayak U dan N gampangnya. Parabola itu bentuknya U dan N. Nah, maka kalau kita menggambarkan suatu persamaan kuadrat itu bisa jadi dia kayak U ya, atau ini terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah. Gitu ya. Nah, ada yang tahu kapan dia terbuka ke atas, kapan terbuka ke bawah? Terbuka ke atas saat A positif ya. A tadi ini ya, A itu depannya X kuadrat ya. Nah, jadi terbuka ke atas jika A-nya positif, terbuka ke bawah jika A-nya negatif. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita menggambar parabola, bisa jadi parabolanya itu kan motong sumbu X di 2 tempat gitu ya. Enggak. Ini kan dia memotong di 2 tempat. Nah, bisa jadi juga parabola yang kita gambar tadi itu cuma motong di 1 tempat kayak gini. Ya. Baik dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Atau bisa jadi dia nggak motong sama sekali. Nah, kayak gini dia nggak motong sama sekali. Nah, ada yang tahu gimana kalau memotong di 2 tempat seperti ini? Tergantung determin atau bukan determinan, Nugroho. Kalau determinan itu kalau di matriks, nah diskriminan benar. Nah, kalau di persamaan kuadrat diskriminan ya, jangan kebalik-balik. Jadi tergantung diskriminannya. Nah, kalau ya memang mirip ya. Kalau terbuka ke atas diskriminannya lebih besar dari 0, ya kan? Nah, diskriminannya lebih besar dari 0 ya. Kalau dia memotong di 1 tempat sama dengan 0, kalau nggak motong berarti kurang 0. Nah, kalau di persamaan kuadrat, titik potong ini sebenarnya sama aja akar ya. Teman-teman, ini sebenarnya titik ini sebenarnya akar ya. Ini tuh sebenarnya akar. Ini kalau mau kita lengkapi, berarti yang pertama ini punya berapa? Punya 2 akar. Gitu ya. Ini ada 2 akar. Nah, kalau ini berarti cuma ada 1 akar. Nah, kalau ini berarti tidak punya akar. Nah, tidak ada akar ya. Nah, nanti lengkapnya ya 2 akar real gitu biasanya. Ini berarti 2 akar real. Nah, terus ini berarti 1 akar real. Kalau ini berarti akarnya tidak real gitu biasanya kalau di soal. Ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan jenis kalau akar real doang syaratnya apa? Ada yang tahu? Kalau akar real di sini deh. Akar real. Akar real. Nah, kalau ada akar real apa syaratnya? Nah, akar real ya pakai sama dengan ya benar Aul. Kalau akar real itu ada 2 kemungkinan ya. Akarnya 2 atau akarnya 1. Jadi ini tadi sebenarnya ini dua-duanya real ya. Real. Nah, kalau akar real berarti bisa 2 bisa 1. Berarti harus D-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, itu.
Terus aku tanya lagi sekalian nih. Kalau definite positif itu yang mana? Nah, ini sering ditanya juga ya. Aku tulis di mana ya? Di sini deh nanti coba dan apa? Semoga sini aja deh. Definite positif. Definite positif. Ya, definite positif atau akarnya berarti selalu positif ya. Nah, kalau definite positif atau akarnya selalu positif yang mana? Ya, kalau kita gambar berarti dia di atas sumbu X yang ini kan. Jadi definite positif itu sebenarnya yang ini. Dia selalu di atas sumbu X. Ya kan kalau di atas sumbu X kan berarti nilainya Y-nya positif terus kan. Nah, ini sebenarnya gambar yang ini ya. Nah, ini gambar definite positif. Nah, berarti syaratnya apa? D-nya kurang dari 0, A-nya positif. Itu kalau dilengkapi ya. A-nya positif, kalau D-nya selalu negatif. Nah, sekarang berarti kalau definite negatif apa syaratnya? Definite negatif. Berarti akarnya ya selalu negatif ya. Nah, berarti yang syarat yang mana? Gambar yang mana? Gambar yang pojok ini, ya kan? Definite negatif. Nah, atau nilainya selalu negatif ya. Berarti syaratnya apa? Berarti syaratnya A-nya negatif, D-nya negatif. Jadi definite itu selalu negatif ya, teman-teman. Nilainya selalu negatif. Kalau definite positif, berarti A-nya positif, definite negatif, A-nya negatif. Nah, itu tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi kamu bisa memahami gambar ini. Jadi nggak usah diapalin ya, tapi kamu paham gambar ini ya, insya Allah sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang nanti tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke, itu dulu. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Kak, mau nanya dong, Kak. Ya, boleh, silakan. Yang bisa diulangi lagi, Kak, Muhammad yang definite Wicaksana. positif tadi, Kak. Apa? Yang diulangi lagi penjelasan yang definite positif sama definite negatifnya, Kak. Oke, siap. Ini Wicaksana. Nah, panggilannya siapa? Atau Suryadi? Wica, Kak. Wica. Wica. Oke, Wica. Wica dari mana? Dari Jambi. Jambi. Oh, ini orang Jambi. Ini Wica. Jadi definite positif itu maknanya ya, akar-akarnya itu selalu positif. Akar itu yang mana tuh? Akar itu yang ini tadi loh. Kalau kita punya ini akarnya min 1, ini berarti kan ini min 1 gitu ya. Ini min 1 gitu ya. Nah, ini sebentar. Bukan akar sih, tapi nilai ya, maaf. Keakib khilaf. Bukan akar sih, tapi nilai fungsinya ya. Nilai apa namanya? Nilai fungsi ya, benar ya. Nilai fungsinya, nilai persamaan kuadratnya gitu ya. Bukan akar ya. Bukan akar, sekali lagi maaf. Bukan akar tapi nilainya ya. Jadi nilai dari x kuadrat plus 6x plus 5 atau bentuk yang lain gitu ya. Nanti biasanya dia nggak bisa difaktorin ya, tapi kita bisa menentukan bahwa nilai ini selalu positif atau selalu negatif ya. Jadi nilai ini itu apakah selalu positif atau selalu negatif. Ada persamaan kuadrat yang nggak bisa difaktorkan, tapi kita bisa mengetahui bahwa nilai ini tuh selalu positif atau selalu negatif. Nah, itu namanya definite positif maupun definite negatif. Nah, definite positif, nah itu berarti nilai persamaan kuadratnya selalu positif. Kalau definite negatif, ya berarti ini selalu negatif ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari gambar ya, nilainya selalu positif, berarti yang ini kan. Nah, ini kan di atas sumbu X ya, kan nilainya berarti selalu positif. Nah, kalau definite negatif berarti gambar ini dia selalu di bawah sumbu X, berarti di bawah sumbu X. Nah, kalau definite positif berarti syaratnya apa? Kita lihat aja tadi, A-nya positif, D-nya negatif ya. Persamaan kuadratnya berarti kalau yang definite negatif ya A-nya negatif, D-nya negatif. Nah, syaratnya itu. Ya, ada pertanyaan? Nanti biasanya tipe soalnya gini, Wica atau yang lainnya.
supaya persamaan kuadrat ini nilainya selalu positif, maka gitu. Atau supaya persamaan kuadrat ini nilainya selalu negatif, maka apa gitu. Nah, maka nanti pakai D syarat ini, 2 syarat. Oke, ada lagi yang mau tanya? Itu yang definit negatif akar-akaran nggak sih? Bukan ya, sebenarnya yang definit, si Burhan tanya ya. Definit negatif itu bukan akarnya selalu positif atau akarnya negatif ya, tapi nilai fungsinya ya, atau nilai dari persamaan kuadratnya gitu sebenarnya. Oke. Nanti deh kita kalau ada soal yang terkait itu kita bahas ya. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita lanjut? Enggak ya? Enggak ada nih. Oke, kalau enggak ada kita lanjut. Bedanya akar dan faktor. Pertanyaan bagus tuh. Burhan belum ada. Gimana bedanya faktor sama akar itu apa toh? Nah, gini ya. Aku kasih tahu. Nah, kalau kamu sampai di langkah ini, ya ini namanya faktor. Nah, tapi kalau sudah menentukan X-nya berapa, ini namanya akar. Nah, jadi faktornya apa? X plus 1, X plus 5. Akarnya apa? Min 1 dan min 5. Nah, itu ya bedanya. Burhan. Udah, itu pertanyaan bagus. Ada lagi? Ya, sip. Ya. Oh ya, catatannya di-share ya. Kak Akif sebenarnya udah nanti Kak Akif screenshot ya materi ini, screenshot gitu, terus soal misalkan tadi ini pembahasannya nanti akan screenshot terus Kak Akif pindah ke Word baru nanti di-share ya. Jadi nggak usah misalkan nggak nyatet nggak apa-apa, nanti daripada nyatet ke tinggal-tinggal ya. Nah, mending memperhatikan aja gitu. Nanti kalau mau nyatet bisa lihat catatannya Kak Akif ya. Oke, sudah Kak Akif siapin ini. Oke ya, lanjut ya kalau gitu. Nah ini yang selanjutnya, yang penting selanjutnya. Tentang jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi lengkapnya sih harusnya ini akar-akar ya. Jumlah dan kali, nah ini akar-akar ya. Akar-akar. Nah, jadi misalkan kita punya persamaan kuadrat ya, itu akar-akarnya X1 dan X2 ya, biasanya gitu ya. Maka X1 plus X2 sama dengan apa? Min B per A ya. Nah, min B per A. Min B per A. Nah, kalau X1 kali X2, C per A. Betul. C per A. Nah, ini yang sering ada beberapa kemarin tanya. Kalau X1 kurangi X2. Kalau X1 kurangi X2. Ya, X1 kali X2 itu. Iya. Akar D per A. Nah, tapi sebenarnya tepatnya ya, akar per DA ini harus kita harga mutlak. Jadi misalkan A-nya negatif gitu kan ya, A-nya negatif kan nanti jadi nilainya negatif ya. Jadi namanya selisih itu kan harus positif ya. Maka kita positifkan ya. Jadi X1 min X2-nya akar D per A tapi di harga mutlak. Itu. Nah, nanti biasanya yang ditanya itu bukan X1 plus X2, X1 kali X2, nah terlalu gampang kan? Nah, biasanya yang ditanya itu yang yang pertama. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini kalau ini apa? Nah, kalau ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, dapatnya X1 plus X2. Dikuadratkan, kan? Min 2 kali X1, X2. Nah, itu ya. Nah, itu kalau dia X1 plus X2 kuadrat. Nah, sekarang yang sering ditanya dulu juga itu X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, kalau ini kan faktor kan ya kan? Kalau X1 dan X2 itu yaitu ada X1 plus X2 dikalikan X1 min X2. Nah, biasanya sih yang ditanya ini ya.
Yang kuadrat ya. Misal pun nanti yang ditanyakan pangkat 3, boleh deh Kak Akib kasih tulisnya. Kasih rumusnya sekalian ya. Kalau X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ya. Nanti X1 plus X2 dipangkatkan 3 ya. Dikurangi 3 kali X1 X2. Nah, tapi ini masih dikali dengan X1 plus X2. Itu. Terakhir yang pangkat 3, kalau dikurang X1 pangkat 3 min X2 pangkat 3 sama dengan X1 min X2 dipangkatkan 3, ini ditambah bedanya. Ini 3 X1 X2, nah ini X1 min X2. Nah, tapi sebenarnya yang nomor pangkat 3 itu jarang sih, jarang. Yang sering keluar itu yang pangkat 2 ya, jadi ini harus paham ya. Nah, ini sering banget. Bahwa kalau kita punya X1 plus X2 ya, X1 plus X2 dikuadratkan, dikurangi 2X1 X2. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Kak, ini harus dihafalkah? Sebaiknya hafal ya. Yang penting itu kan ini ya, 5 ada 5 ya tadi. X1 plus X2, X1 kali X2, X1 min X2. Ini basicnya ya. Pengembangannya mungkin X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama yang X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, ini ya. Kalau yang pangkat 3 sih nggak harus ya. Kak, dapatnya rumus X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Oke. Ada pertanyaan itu dari rumus. Oke, bagus tuh. Ada pertanyaan bagus. Dari X1 plus X2 pangkat 3. Nah, dapatnya dari mana? Sebenarnya nanti kamu bisa jabarin ya. Coba kamu jabarin aja yang X1 plus X ini ya. Nah, coba kamu jabarin dulu X1 plus X2 dipangkatin 3. Nah, ini kamu jabarin. Nah, sama min B berdoa ya Pak. Iya benar. Iya benar. Si Mirza tanya ya. Ya, jadi kalau Mirza, kalau kita udah dapat X1 plus X2 dikuadratkan, ya berarti X1 plus X2-nya nanti kamu bisa pakai yang ini kan. Pakai yang min B per A. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, tadi ada yang tanya Nugroho dan kawan-kawan ya. Ini yang rumus pangkat 3 itu dapat dari mana? Nah, coba. Kalau yang pangkat 2 udah tahu ya dapatnya ya. Nah, kalau yang pangkat 3 sebenarnya ya dari menjabarkan X plus 1, X plus 2 dipangkatin 3. Coba Kak, tanya ini, jabarannya apa? X1 pangkat 3, gitu kan? Ditambah 3X1, X2 kuadrat, itu ditambah 3X1, X2 dikuadratkan, ditambah X3 dikuadratkan. Ya enggak? Sorry, ini X3 pangkat, kok X3 sih? X2 ya. X2 pangkat 3 ya. Ya, sebetulnya dapat dari menjabarkan ini. Nah, maka ini yang X1 ini kan udah diperoleh ya. X1 pangkat 3, ini X2 pangkat 3. Berarti yang ini tinggal kita pindah ke kanan kan? Pindah ke kiri ya dalam hal ini. Nah, berarti ya dapatnya X1 pakai ini sih. Berarti X1 ditambah X2 dipangkatin 3 dikurangi yang 2 ini kan. 2 ini kan bisa kita keluarin ya. 3 X1, X2-nya kan bisa dikeluarin ya. Maka kalau X1, X2-nya keluar, di sini masih sisa X1, di sini masih sisa X2. Nah, maka sama dengan X1 pangkat 3 ditambah X2. Gitu ya. Kalau tanya dapatnya dari mana. Demikian juga yang nomor 2 yang ini ya, kamu jabarin X1 X2 pangkat 2, nanti dapat juga. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita ke soal. Nggak ada? Kalau nggak ada, next kita ke soal ya. Ada kemungkinan X1 dibagi X2? Enggak sih, tulis. Biasanya pertanyaan yaitu tambah, kali, kurang ya.
Oke, kita lanjut ke soal ini. Ini soal UTBK ya, tahun 2020. Himpunan bilangan K sehingga persamaan kuadrat berikut memiliki setidaknya satu akar real. Nah, ini ada yang lagi setidaknya satu akar real. Nah, kalau kita akar real positif ya, positifnya kita hilangkan dulu ya. Nah, coba kalau kita tanya setidaknya satu akar real itu syaratnya apa ya? Setidaknya satu akar real. Nah, apa? Bentar. Ada yang lebih, ada yang sama dengan. Ada yang Zahra sama dengan dan lebih. Nah, ya, kalau kalian paham gambar, sebenarnya ini gampang ya. Nah, ini setidaknya. Nah, jadi bahasanya itu bisa macam-macam ya. Setidaknya satu akar real. Nah, berarti kalau setidaknya satu, satu boleh, dua boleh, ya enggak? Setidaknya saya dikasih uang saku setidaknya 10.000. Berarti 10.000 mau kan? 100.000 juga mau. Kalau setidaknya itu berarti satu atau lebih ya. Berarti bisa satu ya atau bisa dua. Dalam hal ini berarti bisa lebih, bisa sama ya. Jadi kita gabung aja. Jadi lebih dari sama dengan itu. Nah, berarti di sini setidaknya di sini lebih dari sama dengan ya diskriminan-nya. Nah, diskriminan-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kita selesaikan ya. D itu apa? B kuadrat min 4AC. B itu apa? B itu semua angka atau semua yang ada di depannya X ya. Berarti ini semua. Nah, ini B-nya. C itu apa? C itu semua yang jadi konstanta, yang ada X-X-nya. Berarti ini C. A itu apa? A itu yang depannya X ya. Berarti dalam hal ini 1 ya nanti A-nya. Gitu ya. Jadi jangan, biasanya kalian menentukan A, B, C-nya aja kadang keliru ya. Jadi A itu semua yang ada di depan X. Itu B-nya. Nah, kalau C yang terakhir sendiri, semuanya harus diambil. Oke, kita jabarkan sekarang. Berarti D tadi ini ya, B kalau ada yang belum tahu mungkin. D itu B kuadrat min 4AC ya, B kuadrat min 4AC. B-nya tadi 2K min 1 kuadrat, 4A-nya itu 1, C-nya K plus 5. Nanti harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bisa kita jabarkan ya. Ini bisa kita kuadratkan masing-masing ya. Jadi 4, 2 kuadrat dikali, jadi 2 kuadrat dikali K min 1 kuadrat ya. Kalau perkalian kan. Ini jadi min 4K min 20 ya. Dijabarkan 4, ini jadi K kuadrat min 2K plus 1 min 4K min 20 lebih 0 ya. Ini kalau dihitung 4K kuadrat min 8K plus 4 ya. Min 4K min 20 lebih 0. Kalau dikecilin, dihitung ini jadi min 12K, ini jadi min 16 ya. Nah, dibagi 4 jadinya K kuadrat min bagi 4 3K ya. 3K min dibagi 4 itu 4 ya. Nah, terus difaktorkan jadi berapa? K min 4 sama K plus 1. Berarti K-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan min 1. Nah, berarti kalau terus digambar ya. Ini jadi digambar, di sininya min 1, di sininya 4 ya. Tandanya apa? Plus, min. Plus, diambil yang lebih besar ya. Berarti yang plus. Nah, begitu. Apakah sudah selesai? Tentu belum.
Kalau mau milih jawaban berarti yang mana ini? Kemungkinan milihnya kamu yang A ya enggak? Karena K-1 itu kan yang A ya. Kalau yang B jelas salah. Yang C itu 0 sampai 1 salah juga. Pesan juga salah ya. Yang D juga salah ya. Kalau D itu artinya yang tengah kan. Nah, pertanyaannya kenapa dia milih, kenapa yang kalau dituliskan ini harusnya gini ya. X kurang dari min 1 sama dengan ya, atau X lebih besar sama dengan 4 ya. Nah, pertanyaan dari Kak Aki, kenapa yang dipakai itu yang min 1 ya? Yang X lebih 4-nya kenapa dihilangkan? Kalau nanti misalkan di pilihan ganda ada dua-duanya gimana? K kurang dari 1 sama K lebih besar dari 4. Yang dipilih yang mana? Ada yang tahu? Yang satu aja, Kak. Kenapa Nugroho Ulil? Kenapa yang min 1 Nuk? Karena setidaknya satu. Oh, setidaknya 4 berarti ya 4. Oke, boleh. Itu salah satu pendapat. Gini, ya Kak Akib jelasin ya. Kenapa yang dipakai min 1? Nah, sebenarnya ada hubungannya sama ini ya. Kalau tadi kan kita baru memakai kata setidaknya satu akar real, ya enggak? Positifnya belum kita pakai kan? Nah, positifnya belum kita pakai gitu. Jadi akar-akarnya itu ya, setidaknya satu akar real positif gitu ya. Misalkan ini dia X1, ini X2. Ya, betul itu. Nah, kita pakai X1 plus X2 ya. Nah, X1 sama X2 ya. Bisa jadi di sini itu plus sama plus gitu enggak? Atau bisa jadi satunya plus, satunya minus kan gitu ya. Setidaknya satu akar real positif kan maknanya gitu ya. Nah, atau yang satunya, nah ini ya, ada dua kemungkinan ini. Bisa plus plus, bisa plus min. Nah, kalau orang matematik itu biasanya berpikiran sebaliknya ya. Kalau sebaliknya itu ternyata mudah dicari, lebih baik pakai syarat sebaliknya ya. Nah, sebaliknya ini apa toh? Sebaliknya ini kan berarti yang belum ada minus-minus kan? Nah, gitu. Jadi kadang kita harus berpikir sebaliknya ya. Kalau yang nyata itu susah ya. Kalau yang nyata itu susah, maka cari aja sebaliknya ya. Kalau sebaliknya ternyata lebih gampang ketemu, ya kan berarti tinggal dibalik lagi untuk nyari solusi yang awal. Nah, Ulil maksudnya kayak gini ya, pakai itu. Plus plus, karena ini tadi ada syarat real positif tadi ya, satu positif tadi. Real. Nah, sekarang kita analisis ya, untuk yang positif-positif ya. Kita analisis yang sebaliknya tadi, atau yang negatif-negatif. Nah, kalau negatif-negatif berarti kalau kita kalikan X1 dengan X2, hasilnya apa? Ya negatif kali negatif harus positif, kan gitu. Nah, padahal X1 plus X2 tadi apa? X1 plus X2, C per A ya kan? Nah, C-nya itu K plus 5 ya. K plus 5 harus lebih 0 ya. Nah, atau K-nya lebih besar dari min 5. Nah, tadi ini itu kan counternya ya. X1 K-nya harus lebih besar dari min 5. Nah, ini yang sebentar. Ini baru yang X1 kali X2-nya ya. Kalau yang X1 plus X2-nya tentu dia negatif ya, karena bilangan negatif ditambah bilangan negatif ya. Rumus tadi apa? Min B per A-nya ya, harus negatif. Min B per A-nya berarti min 2 buka kurung K min 1 ya. A-nya kan 1 ya. Nah, ini harus kurang 0 ya. Nah, kalau kita pindah ke kanan ya, semuanya ini kedua ruas kita kalikan ini, kedua ruas dikalikan negatif setengah, atau kedua ruasnya kita bagi min 2 gitu deh gampangnya. Kedua ruasnya kita bagi sama min 2 ya. Nah, maka ini kan jadi tinggal K min 1 ya, karena dibagi negatif jangan lupa ternyata dibalik ya. Maka K lebih besar dari 1. Nah,
Kita iriskanlah dua syarat ini ya. Nah, kita iriskan dua syarat ini, bahwa tadi yang pertama harus lebih besar dari min 5, berarti ke kanannya min 5, sama lebih besar dari 1, ke kanannya min 1. Nah, maka irisannya tentu harus memenuhi K lebih besar dari 1. Nah, sekali lagi, ini tadi counternya ya, counternya. Kalau yang realnya kita butuhkan ya, nah, ini yang realnya kita butuhkan tentu X-nya kurang dari min 1. Enggak, ini tadi kan X lebih besar dari, sorry, X kurang dari 1 ya. Enggak pakai minus. Nah, tentu counternya harus X-nya 1 ya. Kalau ini tadi X lebih dari 1. Nah, maka ini kita iriskan dengan X kurang dari 1 ya. Nah, kurang dari 1. Nah, di sini ya, 1 kan kurang, berarti ke kirinya ya. Maka yang memenuhi keduanya itu yang kurang dari 1. Yang lebih dari 4 nggak memenuhi. Itu alasannya. Ya, mumpung, alhamdulillah nih, mumpung tadi jawabannya cuma ada yang X kurang dari min 1 ya. Kalau ada dua-duanya, kamu bingung pilih yang mana. Nah, dapatnya dari situ ya. Menganalisis satu akar real positif. Nah, positifnya ya kita kan bisa positif, bisa positif negatif ya. Nah, itu susah kalau ada dua, itu susah ya ngitungnya kalau harus ada dua kemungkinan. Oh, kita lihat counternya cuma satu, yaitu min-min. Nah, kita cari aja yang min-min, dapat X lebih besar dari 1. Maka counternya yang awal tadi X kurang dari 1. Tinggal kita gabungkan. Oke, seperti itu. Kak, kenapa X1 plus X2 negatif? Ini tadi Aulia ya, negatif ditambah negatif ya negatif toh. Negatif dikali negatif positif. Nah, dapat dari sini karena kita menganalisis yang negatif-negatif. Nah, gimana? Semakin pusing. Oke, silakan kalau mau tanya sebelum kita lanjut. Nah, ada tanya lagi. Itu Kak, kalau X1 plus min, gimana Burhan maksudnya? Kalau yang plus min, X1 kali X2-nya negatif, Kak. Syaratnya yang ini dipakai nggak, Kak? Yang plus min ya. Nah, gini Burhan. Tadi sebenarnya kita kan ada plus 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 min ya, ada dua ya. Nah, boleh sih sebenarnya kamu menganalisis yang dua ini, tapi kan nanti jadi ada dua ya, ada banyak kan. Nah, maka lebih enak kita pakainya yang ini aja. Karena kalau yang plus min juga nanti plus ditambah min, ini kan di sini nggak tahu juga ya. Plus ditambah min itu bisa min atau bisa plus juga bisa jadi ya. Kak, berarti kalau semisal kedua jawaban ada di pilihan, kita ngitungnya pakai counter min-min itu ya, Kak. Ya, sebenarnya iya, karena di sini masih ketambahan positifnya nih ya, 1 positif. Nah, itu. Tapi kalau ini tadi kan sebenarnya sudah selesai juga ya, karena pilihannya cuma ada min 1, udah yang A sebenarnya boleh gitu ya. Tapi benar kalau ada dua ya harus dicoba syarat yang positifnya ini. Kak mau tanya, itu min 1 pindah ruas tandanya berubah apa enggak? Min 1 yang mana min 1? Oh, ini ya. Gimana? Iya kan berubah ya. Kalau yang min 1 yang ini, min 1 pindah ruas ke sana kan jadi plus ya. Maka lebih besar dari 1. Boleh diulang nggak, Kak, kalau kok bisa dapat min sama min? Oh, oke. Boleh. Jadi gini tadi ya, teman-teman. Tadi itu di soal setidaknya satu akar real positif. Nah, yang setidaknya satu akar real sudah kita temukan ya, yaitu diskimnya lebih besar dari 0. Nah, tapi selanjutnya ada satu positif. Akarnya itu ada satu yang positif, setidaknya satu yang positif. Kalau setidaknya satu positif, berarti ya bisa jadi positifnya 1 atau positifnya 2. Ya, maka bisa plus min, bisa plus plus. Kalau mau kita menganalisis ini susah karena ada dua kemungkinan. Lebih enak kita counternya kan tinggal min min.
Nah, maka kita pakai min gitu ya. Gitu, Dini. Ada lagi sebelum kita lanjut? Ya betul, Burhan. Kalau plus min itu kelemahannya di situ. Kita nggak bisa plus X1 plus X2-nya nggak bisa dipakai ya kan. Gini misalkan nih. Nah, ya, kalau misalkan kita punya min 5 sama ditambah 2 kan negatif. Tapi kalau ininya 5 ini min 2 ini kan jadi positif kan. Nah, jadi nggak bisa pakai gitu. Tapi kalau kedua-duanya negatif, jelas ditambah negatif dikali positif. Oke, Nadila ini. Nah, setidaknya satu akar real. Nah, bukan satu akar real ya. Kalau satu akar real, D-nya sama dengan 0, tapi setidaknya satu akar real. Setidaknya itu berarti maknanya akarnya bisa 1, ya, akarnya juga bisa 2. Karena bisa 1, bisa 2, maka bisa sama dengan atau bisa juga lebih dari ya. Sebenarnya bisa juga sih Pur kalau X1 kali X2. X1 kali X2-nya kan berarti positif kali negatif, negatif ya. Nah, tapi kan harus dipakai dua-duanya ya, nggak boleh pakai satu doang gitu. Karena nanti harus diiriskan itu syarat, itu 2 syarat yang harus beririsan gitu, bukan dipakai salah satu. Oke, sudah ya, kita lanjut kalau nggak ada yang tanya. Nah, ini masih ada. Jika A dan B, akar persamaan kuadrat dari ini. Dan B kuadrat sama maka nilai jadi oke. Nah, udah ketemu nih. Destia yang 6. Ada yang lain? Oke, yang B pintar-pintar ya ternyata. Sip, ini soal UTBK ya. Nah, ini tuh yang akar-akar persamaan kuadrat tadi ya. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat A dan B. Nah, kalau tadi kita pakai X1, X2, ini pakai A dan B. Udah pakai, selalu kalau ada akar-akar gitu, selalu kita pakai ya. A plus B-nya berarti sama A kali B ya kan. A plus B tadi C per A ya. Nah, dalam hal ini C-nya tetap C ya. Berarti C per 1 ya. C per 1 atau C. Nah, kalau X1 kali X2 tadi min B per A ya. Berarti jadi A plus 3 aja kan. Min ketemu min ya. Gitu. Nah, kalau udah yang tinggal kita operasikan ya. Nah, sebentar A plus 3. X1. Oh, kebalik ya. Maaf. Kebalik ke Akib. Gini ya. A plus B-nya itu kan rumusnya min B per A ya. Kalau yang ini kan C per A ya. Nah, tapi C di A dan B ini bukan yang ada di sini ya, tapi di rumus kita ya. Nah, berarti kalau ini kita dapat plus B-nya sama dengan B-nya ini ya, tempat di persamaan kuadrat kita, B-nya min dari A plus 3 ya, maka jadi plus ya. A plus 3. Nah, kalau A kali B-nya C per A ya, berarti di dalam hal ini C ya. Nah, C. Oke, tinggal kita operasikan ini A-nya habis ya. Berarti dapat langsung B sama dengan 3. Nah, B-nya 3 berarti di sini bisa kita ganti ya. Berarti B-nya diganti 3. A kali 3 sama dengan C. Nah, tadi kita punya hubungan. Nah, ini punya hubungan B dan A ya. Nah, B-nya tadi udah ketemu 3 ya. Masukin sini. 3 kuadrat sama dengan A plus 10 ya. Nah, pindah ke sana berarti A-nya 9 dikurangi 10 ya min 1. Nah, masukin sini deh. A-nya dengan min 1. Min 1 kali 3 sama dengan C ya. Oh, berarti C-nya sama dengan min 3. Yang ditanya itu C kuadrat plus C ya. Berarti min 3 kuadrat dikurangi 3.
9 kurangi 36 ya. Jumlah, Kak. Mana? Ya, 9 kurangi 36. Ya kan? Hasilnya yang B. Gitu. Ada yang tanya? Ini UTBK 2019 ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal akar-akarnya A dan B. Nah, kamu langsung ketemu ya. Langsung. Oh, berarti A plus B apa? A kali B apa? Gitu ya. Kalau akar-akar itu soal tentang akar-akar. Oke, gitu. Ada yang tanya sebelum kita lanjut? Kita sampai jam 6 ya. Oke, next ya, masih banyak soal. Nah, ini. Salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah 3 kali akar yang lain. Persamaan perkalian dari akar nilai-nilai A dan yang memenuhi persamaan tersebut adalah oke. Nah, ini ada soal tentang akar-akar persamaan kuadrat ya. Ini UM-UGM 2019. Ini siapa calon penghuni UGM? Ada yang udah ketemu ini? Aku nemu 1 Kak. Oke, sip. 1. Nindya. 1 juga Anissa. Mantap. Oke, BB alias 1. Nugroho juga 1 ya. Oke, kita bahas kalau gitu. Ini sebenarnya juga nggak terlalu susah ya. Nah, akar-akarnya itu misalkan X1 sama X2 ya. Tadi diketahui salah satu akar 3 kali yang lainnya. Ya udah, misalkan X1 itu sama dengan 3 kali X2 gitu aja. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, selalu ya tadi kalau ada akar itu pakai X1 plus X2 sama dengan, nah dalam hal ini min B per A ya. Berarti jadi ini ya 3A min 5. Nah, di lain pihak X1 boleh kita ganti dengan ya ini nanti X1 sendiri ya boleh kita ganti pakai 3X2 ya. Nah, sekarang ini yang tambah ya. Nah, udah sampai di sini dulu. Nah, coba kita cari yang kali ya. Berarti X1 kali X2, X1 kali X2 itu kan C per A ya. Berarti dalam hal ini sama dengan 3. Ya. X1 tadi boleh diganti dengan 3X2. Maka ini 3X2 dikali X2 sama dengan 3. Nah, ini keduanya bisa kita bagi dengan 3 ya. Nah, maka X2 kuadrat sama dengan 1. Berarti X2 sama dengan plus minus 1 ya. Plus minus 1. Nah, ini ada dapat plus minus 1. Oke, sekarang dapat X2-nya ya, itu bisa 1 ya, bisa juga minus 1. Nah, maka bisa kita tentukan ya, nilai X1-nya berapa? Nah, berarti X1 tadi kan sama dengan tinggal 3 kali X2 tuh. Nah, berarti tinggal 3 kali 1, ini 3 kali min 1, berarti ada 2 kemungkinan ya. Bisa 3, bisa negatif 3. Oke, nah sekarang kita manfaatkan ini ya, buat mencari nilai A kan, memanfaatkan ini. Nah, sekarang kita pakai yang 1 sama 3 ya. X1-nya itu 1, X2-nya 1, sama X1-nya itu 3 ya. Berarti kalau di sini kemungkinannya ada 1 ditambah 3 sama dengan 3A-5 ya. Sama kemungkinan selanjutnya itu bisa 1 ini aja. 1 dan min 1 ya. Min 1 ditambah min 3 sama dengan 3A-5. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, kalau pakai yang atas jadi berapa ini? Ini 4 ya, tambah 5 jadi 9 ya. 9 sama dengan 3A, berarti A-nya sama dengan 3 ya. Nah, kalau ternyata nggak ada toh A-nya 3. Sebentar sih ini. Oh, perkalian ya, maaf. Perkalian nilai-nilai A yang memenuhi ya. Jadi A-nya itu ada 2 kemungkinan.
Kalau yang ini itu min 4 ya, berarti min 4 ditambah 5 ya. 1 kan? 1 sama dengan 3A. Berarti A-nya sama dengan sepertiga ya. Nah, suruh kali. Berarti sepertiga dikali 3 ya. 1. Jawabannya yang B. Nah, yang B ya, Bebek. Yang perlu Kak Akib ingetin di sini ya. Ini biasanya kalian biasanya kalian mengklaim cuma 1 ya. Hati-hati ya. Kalau kita punya X kuadrat sama dengan 1, X-nya plus minus 1. Ini ada 2 kemungkinan ya. Bukan hanya 1, karena 1 kuadrat itu 1, min 1 kuadrat juga 1, maka ada 2 di sini. Oke, gitu. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, sebelum kita next soal. Ada? Ada? Aman ya? Kak, kenapa MTK itu mudah sebelum trigonometri? Enggak sih, trigono itu juga gampang. Trigono itu gampang. Coba ya, nanti kalau sudah masuk bab trigono itu gampang. Justru trigono itu menarik ya. Ada sifat-sifat khusus yang bisa kita pahami. Ya, nanti kalau sudah masuk trigono itu gampang, nggak usah khawatir. Soal-soal trigono yang keluar di UTBK juga gampang-gampang. Ada tanya Devina ya, X2 plus minus 1 ya Kak, kok tiba-tiba jadi X1 Kak? Oh iya, saudara-saudara. Secara hitungan sih nggak ngaruh ya, tapi ini harusnya X2. Kok Kak Kim nggak connect ini? Harusnya X2 ya, saudara. Ya, betul X2. Tapi sama ya jawabannya. Ada? Oke, tadi orang UGM 2019. Sekarang coba nomor 6 ya. Ini calon penghuni UI. Ada yang sudah ketemu nih, nah UI, ketemunya 6. Persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar real berbeda. Jika ini sama dengan ini, maka wah, kayaknya sih susah ya. Kayaknya sih susah gitu ya. Kayaknya sih susah, tapi tidak susah ternyata. Oke, nah sekarang coba kita jadi yang penting tahu caranya ya. Apa? Oh ini kalau ada soal kayak gini, clue-nya apa sih? Itu dulu gitu. Jadi jangan menyerah dulu. Kalian tuh biasanya baca soalnya udah langsung menyerah. Ya kan? Nah, tapi jangan menyerah dulu. Coba dijabarin dulu, siapa tahu dapat sesuatu. Nah, kayak ini nih. Punya X1 dan X2. Udah, kalau ada X1, X2 itu pasti langsung pakai ini kan. X1 plus X2 sama dengan gitu kan. Pasti, yaitu min B per A ya. Berarti min dari A plus 6 ya. Min A min 6. Udah, gitu. Itu pasti kepake gitu ya. Nah, sekarang ya, X1 dikali X2, itu kan C per A ya. C per A itu berarti dalam ini 9A min 1. Udah, setidaknya kamu nulis ini, dapat sesuatu. Nah, kalau udah, kita perhatikan yang ini ya. Nah, kalau kita jeli ya, ini tuh kan sebenarnya suatu bentuk khusus, suatu bentuk tertentu kan ini. Ya enggak? Nah, itu kan sebenarnya dapat dari mana? Dapat dari X1 plus X2 dikuadratkan, ya enggak? Ya kan? Ini kan kalau kita jabarin jadi X1 kuadrat plus X1 kuadrat ditambah 2AB ya. Ditambah 2X1 X2 ditambah X2 dikuadratkan kan? Ya, silakan yang mau sholat. Kalau mau, tapi kita sebenarnya cuma sampai 10 menit lagi selesai ya. Sampai jam 18.00 aja.
Kalau mau sholat dulu nggak apa-apa, tapi kalau mau nanti setelah les jam 18 juga boleh. Oke, ya. Ya. Jadi X1 plus X2. Dari mana? X1 plus itu dari mana, Kak? Ya dari ini toh. Rumusnya kan min B per A kan. X1 plus X2 itu. Berarti kan ini min B per A. A plus 6 per 1. Gitu ya. Nah, balik lagi ke sini tadi. Berarti bentuk ini kan sebenarnya identik ya sama ini kan. Ya enggak? Cuma kalau ini ada duanya, ini enggak ada duanya gitu. Maka bentuk yang atas ini bisa kita ubah ke bentuk X1 plus X2 dikuadratkan, tapi dikurangi sama X1 kali X2, ya enggak? Ya kan? Karena ini ada 2, ini ada 1, berarti harus dikurangi dong. Nah, ini katanya dia sama dengan min 12A plus 1. Sudah, tinggal disubstitusikan saja ya. Tadi X1 plus X2 tadi kan min A min 6 ya. Nah, ini kita tulis aja di sini ya. Min A min 6. Kok kebalik ya. Min A min 6 kuadrat min X1 kali X2 tadi kan 9A min 1 ya. Harus sama dengan min 12A plus 1. Udah jabarin aja, ini jadi apa? A kuadrat plus 12A plus 36 min 9A plus 1 sama dengan min 12A plus 1. Ya, terus dihitung. Dikumpulin jadi 1. Jadinya A kuadrat berapa nih? 12 dikurangi 9. Ini pindah ke sini jadi 24 ya. 12 dikurangi 9. 3 ya. 3 ditambah sama 12 berarti plus 15A. Yang ini 36 ini 36 aja ya, plus 36 sama dengan 0 kan? Nah, udah tinggal di faktorin aja kan? Nah, apa faktornya? A plus 12 ya kan? Sama A plus 3. Nah, berarti A sama dengan min 12 dan A-nya sama dengan 3. Ya min 3 ya. A-nya sama dengan min 12, A-nya min 3. Nah, di sini A-nya negatif ya. Berarti sebenarnya ada dua kemungkinan, bisa yang min 12, bisa min 3 ya. Nah, ini harus coba satu-satu ya. Kalau min 3-nya berapa? Min 3-nya yang tanya kan A kuadrat min 3 ya, berarti 9 dikurangi 3 itu sama dengan berapa? 6 ya. Nah, kalau yang ini 144 ya, dikurangi 12 kan. Nggak ada di sini ya. Adanya 9 min 3 sama dengan 6. Nah, jawabannya yang B. Gitu. Nggak susah kan? Nggak susah. Tadi modalnya kita cuma menuliskan ini doang, X1 plus 2, X1 kali X2. Terus ini kan udah bentuk familiar. Gitu. Kita udah shock melihat soal. Iya, nggak usah shock. Jadi clue-nya apa sih? Akar-akar ya, maka tulis ini, gitu kan ya. Terus ada bentuk ini, jabarin aja. Gitu. Ya, ya, bukan ya jawabannya. Bukan, ya. Oke, ada yang tanya? Oke, masih 7 menit. Saya bisa bahas lagi soal. Next ya. Next. Nah, nih. Nah, ini juga ternyata sering keluar juga tentang persamaan kuadrat baru ya. Itu di SIMAK ya, maupun di UTUL ya. Itu ternyata masih sering keluar. Nah, jadi konsep persamaan kuadrat baru itu kan gini ya.
biasanya kita diberi persamaan kuadrat. Ya, kan? Kita biasanya dikasih persamaan kuadrat. Nah, terus misalkan persamaan kuadrat ini yang lama ya. Ada persamaan kuadrat yang lama. Misalkan akar-akarnya itu biasanya X1 sama X2 gitu ya. Nah, terus nanti ada persamaan kuadrat baru gitu ya. Nah, ada persamaan kuadrat baru yang akarnya itu alfa dan beta misalkan. Nah, terus nanti biasanya alfa dan beta itu ada hubungannya dengan X1 dan X2 gitu ya. Nah, nanti yang ditanya persamaan kuadrat baru yang alfa dan beta. Nah, caranya ini selalu ya X kuadrat min. Nah, yang baru tadi kita tambah. Terus ini dikasih X ditambah yang dikali alfa beta sama dengan 0. Nah, biasanya cara menentukan alfa plus beta sama alfa kali beta itu membutuhkan informasi dari X1 dan X2 ya. Ya, biasanya kita tetap pakai X1 plus X2 itu min B per A ya. Sama X1 kali X2 sama dengan C per A. Itu aja ya. Jadi rumusnya tinggal ini X1 kuadrat min X1 alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan itu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Langsung ke soal aja ya. Oke, kita langsung ke soal aja. Nomor 7 atau nomor berapa yang menarik ya karena waktunya terbatas. Nomor 8 aja kali ya. Ya, nomor 8 aja ya. Nomor 7 nanti silahkan disimak aja ya. Kak udah bikin pembahasannya sampai nomor 9 sebenarnya ya. Karena waktunya terbatas kita bahas aja yang nomor 8 ya. Ada SBMPTN 2014. Oke, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan 2X1, 2X2. Ya gitu, biasanya soalnya seperti ini selalu. Nah, maka tadi kita cari dulu ya. Kita cari dulu X1 kali X1 yang standar dulu ya. X1 plus X2 kan min B per A ya, berarti 1 kan. X1 kali X2 itu sama dengan C per A ya. Dalam hal ini berarti min 3. Gitu. Nah, kalau ini dan ini ya berarti kita cari dulu aja ya. Ini tadi kalau dalam rumus kita tadi alfanya ya. Alfanya tadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Ini kita udah jabarin nih, sama aja X1 plus X2 dikuadratkan min 2X1 X2 ya. Maka ini sama dengan X1 plus X2 kuadrat tadi kan 1 ya. 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 3 ya. Maka ini hasilnya sama dengan 7 ya. 1 ditambah 6, 7. Nah, terus ini beta ya. Beta tadi 2X1 plus X2. Ini ada duanya. Maka duanya bisa dikeluarin X1 plus X2. Maka sama aja 2 kali min 3 ya. Atau sama dengan min 6. X1 plus X2. Sorry, X1 plus X2-nya 1 ya, maaf. Kali 1 ya. Itu sama dengan 2. Udah, barunya berarti tinggal X kuadrat min alfa dan betanya ditambah ya. 7 tambah 2X ditambah yang kali ya. Berarti di sini X1 kali X2 ya. Berarti 7 dikali 2 sama dengan 0. Atau X kuadrat min 9X plus 14 sama dengan 0 ya. Yang E. Gitu. Gampang kan? Gampang sih. Gampang? Ada pertanyaan nggak ini? Kalau gini kok gampang ya, emang gampang kan? Ya, Oke, yang nomor 9 ini sebenarnya gampang ya. Nanti kamu bisa melihat ya di pembahasannya. Saya Kak Aki pengen bahas aja yang nomor 7 ya. Ini cukup menarik
kalau kita bahas ya, nomor 7 ya, UM-UGM 2019 nih. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat berikut, maka persamaan yang akar-akarnya ini dan ini. Nah, hampir sama kayak tadi. Ya? Nah, cari aja P plus Q-nya berarti berapa? P plus Q-nya berarti 7 ya. P kali Q-nya 1. Udah, selalu tulis itu dulu. Nah, sekarang kita harus mencari akar P ditambah akar Q ya. Nah, akar P ditambah akar Q. Nah, ini yang sedikit susah ya. Gimana menghubungkan akar P dengan akar Q dengan di sini yang diketahui P dan Q ya. Nah, caranya gini. Yang ditanya tadi kan akar P ditambah akar Q ya. Itu kita misalkan aja deh sesuatu gitu ya. Misalkan dimisahkan K gitu ya. Nah, maka ini bisa kita kuadratkan ya kedua ruas. Ya kan? Maka jadi apa? Dikuadratin ya, maka akar P kuadrat itu kan jadikan P ya. P ditambah 2 akar P akar Q ya, ditambah dengan Q sama dengan K kuadrat ya. Nah, P tambah Q, udah ada tuh P tambah Q. Ya kan ini? P tambah Q. P tambah Q tadi apa? 7. Nah, berarti ini 7. Ditambah 2 kali akar P dikali akar Q. Ya, ini sama dia akar dari P kali Q ya. Jadi akar dari 1. Ini sama dengan K kuadrat ya. Maka 7 tambah 2, 9 sama dengan K kuadrat ya. Maka K sama dengan K-nya sama dengan plus minus 3 ya. Nah, tapi yang kita pilih yang 3 ya. Kenapa ya? Karena ini tadi kan hasil dari kuadrat ya. Kan akar P ditambah. Kan P dan Q itu kan akar P dan akar Q itu kan positif ya. Maka hasilnya ya pasti positif juga. Oke, berarti sekarang kita dapat akar P ditambah akar Q sama dengan 3. Ya kan? Nah, udah. Sekarang yang satunya, yang P kuadrat. Nah, ini udah bentuk yang lazim sering kita temui, ya kan? Kalau P kuadrat plus Q kuadrat tadi kan lazim. Apa? P plus Q dikuadratkan dikurangi 2PQ kan? Nah, berarti sama aja P plus Q kuadratnya sama dengan 7 ya. Berarti 49 dikurangi 2 kali 1 ya. Nah, berarti 49 dikurangi 2 ya, 47. Udah ketemu. Maka persamaan kuadrat barunya tinggal gimana? X kuadrat min. Kalau min ya, ditambah ya. 3 ditambah dengan tadi kan akarnya ini ya. 3 ditambah 47 ya. 50 plus dikali ya. 3 dikali sama 47 yaitu 141. Ini ada X-nya ya, 141. Oke. Udah selesai. Nah, gitu. Ada yang mau tanya silahkan nih. Kalau kecepatan bilang ya soalnya. Ngajarnya suka cepat. Kak, gimana kalau bantuin? Bisa dong. Emang sekarang simak masih online ya? Enggak kan? Iya, boleh tuh. Gimana ada yang tanya? Kak, yang nomor 8 itu X kuadrat min 7 plus itu min dari mana ya? Oh, pertanyaan menarik. Min. Jadi teman-teman, ini tuh rumus, sekali lagi, rumusnya selalu min ya. Min ini, selalu min. Ya, kalau dapatnya dari mana ya tadi ya. Kalau kita kan punya X1 plus X2 itu min B per A ya. Dapatnya dari situ. Tapi selalu kamu pakai di sini selalu min. Ya, selalu min. Kak, itu K-nya kenapa cuma diambil? Oke. Biasanya offline ya. Ya, kalau sekarang kan udah nggak ada corona ya, berarti offline ya. Oh, ini. Oke. Oke. Kenapa yang diambil positif ya? Yang K-nya ya. Tadi. Oke, gini, K itu apa sih? K tadi itu, yaitu kita memisalkan ya, akar P ditambah akar Q, itu kita misalkan K kan?
Berarti K itu hasil dari penjumlahan akar P dengan akar Q. Hasil akar kan ini pasti positif ya. Ini juga pasti positif. Positif tambah positif, maka yang kita ambil tentu yang positif. Yang negatif nggak mungkin. Gitu ya. Oke, tadi yang tanya ini dari mana? Nah, ya dari ini ya. Diingat-ingat kalau bentuk persamaan kuadrat baru selalu X kuadrat min. Nah, tadi akar-akarnya kan ini dan ini ya. Nah, ya akar yang baru tadi kita tambah ya. Tadi udah ketemu ya, akar ini 3, yang ini 47 ya. Berarti ya 3 ditambah 47. Ya, kan? Ditambah sama yang dikali. 3 kali 47 sama dengan 0. Dapatnya dari situ ya. Sebenarnya gila. Kak, kalau yang akar 1 itu kenapa ambil positif ya? Akar 1. Ya, akar 1 kan positif kan? Akar 1 itu ya 1 kan? Kalau yang akar 1 kenapa? Ya emang ambil akar 1 ya 1. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nanti selengkapnya ya, ini catatan ini sebenarnya sudah saya Kak Akib kasih ke, nanti Kak Akib kasih Kak Faisal ya, supaya yang nge-share Kak Faisal ya, atau di share di grup atau di share di Google Classroom ya. Nah itu bisa dipelajari selengkapnya. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya sebelum kita tutup. Oh ya, kita jadwal MTK itu setiap hari Senin ya harusnya ya, setiap hari Senin. Tapi kan Senin kemarin nggak bisa, itu kita geser ke Jumat ya. Nanti insya Allah yang pekan depan Senin lagi ya, Senin setengah 5. Kira-kira Senin mau bahas apa? Senin mau bahas apa? Ini aja kali ya, trigono. Jangan langsung trigono, nanti langsung pusing. Fungsi. Oke, lingkaran kalkulus. Oke, limit. Nah, mungkin minggu depan nanti Senin kita bahas ini aja ya. Kita bahas tentang pertidaksamaan ya. Ini pertidaksamaan itu juga sering dipakai di mana-mana ya. Tadi kan kita ketemu pertidaksamaan ya. Terus nanti sering lah di logaritma kemarin juga muncul pertidaksamaan. Di eksponen muncul pertidaksamaan juga ya. Nah, supaya konsep kalian kuat ya di pertidaksamaan, ya, maka nanti kita bahas pertidaksamaan. Nah, kalau udah ilmu basicnya udah paham sih, nanti tinggal kita bahas yang materi-materi lebih jauh ya. Turunan, integral, itu nanti next. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kita cukupkan ya. Saya kira kita bisa lanjut ya nanti di hari Senin. Pertemuan hari ini kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya semuanya. Makasih, Kak. Tutup. Yuk, sama-sama. Nanti ketemu Senin lagi.